dari Persisam Putra Samarinda. Mitra sepak bola kita saksikan. Jerry Karpe. Masih Jerry Karpe. Oh, terlalu lama tadi mengontrol bola Jerry Karpe. Kalau kita saksikan rekan satu timnya Yongki Aribowo sudah bersiap-siap tadi untuk menerima umpan. Ya betul, memang terlalu lama. Kita lihat bagaimana lambat untuk segera memberi umpan kepada Yongki di depan atau di kotak penalti. Ya, memang sedikit ada ganjalan tadi dari Dia Sangga. Kita saksikanlah dia Christian Eloko Gonzalez yang harus di bangku cadangkan pada malam hari ini. Dia dapat bermain akibat akumulasi kartu. Sudah dilakukan tadi. Cukup berbahaya nampaknya. Sebuah side piece tadi yang dilakukan oleh pemain anyar yang dimiliki Persiram Raja Ampat. Ya, kita Anderson lihat Da Silva, bagaimana ya. akurasi tembakan ala Amerika Latin yang sangat bagus diperlihatkan oleh Anderson Da Silva. Betul sekali. Sangat cocok nampaknya menggunakan bahasa ala Amerika Latin. Betul. Setuju sekali saya dengan Anda, Bung Barot. Tendangan bebas yang berbahaya tadi kita saksikan. Mulai melakukan serangan-serangan yang cukup berbahaya. Dan juga tentu saja serangan-serangan dari Persiram harus diantisipasi dengan baik oleh M. Robi yang kerap kali melakukan blunder. Sebuah tangkapan yang baik tadi dari Agung Prasetyo. Bukan sebuah masalah tadi. Sangat lengket tangan dari seorang Agung Prasetyo. Berbahaya jika tidak. Baik sekali tadi Stephen Henabo. Balik kali ini Anderson Da Silva. Saksikan cukup sentral peran dari Anderson Da Silva. Cukup banyak mengolah bola juga pada pertandingan malam hari ini. Ya, kita lihat skill individu Di Liga Indonesia. Sudah dilakukan tadi mitra sepak bola. Nampaknya Persiram mempunyai spesialis tendangan bebas yang baru. Ya, betul. Masuknya Anderson menjadi pilihan utama dalam mengeksekusi bola-bola mati, terutama di area sebelah kiri. Ya. Tadi Yongki Aribowo dan mitra sepak bola kita saksikan sebuah heading tadi dari Fandi Mohtar masih dapat diselamatkan dengan baik oleh kiper Ari Kurniawan, Bung Barot. Ya, kita lihat bagaimana refleks yang sangat bagus dari Ari Kurniawan. Padahal heading yang sangat dekat kita lihat dan free header. Beruntung bola tepat ke arah Ari dan tidak mau mengambil risiko. Ya. Dia membuang bola. Pakai tadi Akbar Rashid yang mencoba menguntungkan dari headingnya. Kembali kali ini serangan dari Jerry Karpe. Sudah mulai menunjukkan tajinya striker-striker Persisam Putra Samarinda. Ya, Fandi Mohtar juga sudah kembali berada tadi di posisi yang sangat ideal untuk menciptakan gol. Inilah dia peluang terbaik yang dimiliki Persisam Samarinda tadi. Sebuah heading. Oh, pelanggaran tadi mitra sepak bola. Anderson Da Silva. Ada Fandi Mohtar. Inilah dia sosok nyerang sayap yang dimiliki oleh Persisam Samarinda. Kerap kali umpan-umpannya diteruskan dengan manis oleh para striker Persisam. Karpe diharapkan mampu mengkonversi peluang ini menjadi sebuah gol. Eka Ramdhani sudah dilakukan dan baik sekali tadi penyelamatan gemilang oleh Ari Kurniawan, Bung Barhot. Iya, kembali hingga menit ke-24 ini Ari masih tetap tampil gemilang. Kita lihat bagaimana mematikannya tembakan dari Eka di sudut sebelah kanan. Lakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu, yang tentunya nanti akan merugikan juga bagi timnya Persisam Samarinda. Eka Ramdhani, mantan penggawa timnas Indonesia, dan dapat kita saksikan dia peluang kedua, peluang emas kedua yang dimiliki oleh Persisam Samarinda dapat diselamatkan dengan baik tadi oleh Ari Kurniawan. Kita saksikan. Baik sekali Eka mengarahkan bola.
Ya, kita lihat bagaimana kembali aksi-aksi kekecewaan yang diperlihatkan oleh Jerry Karpe. Justru menunjukkan belum padunya kerjasama lini depan Persisam. Berbahaya Bung, inilah dia angle-angle yang disenangi oleh para eksekutor tendangan bebas dari Persisam. Kita saksikan tadi ada pelanggaran terhadap Yongki Aribowo dan kita saksikan cukup berbahaya. Iya, betul, sangat dekat dan nyaris mendekati area kotak penalti. Betul. Harus berhati-hati Yongki. Karena barisan pertahanan Persiram ditugaskan untuk menjaga ketat striker dari Persisam ini yang sering kali cedera, dilanda cedera Bung Barhot. Ya, dan memang mantan pemain Persik dan Arema ini belum tampil luar biasa di Persisam, padahal dia sempat menebar banyak harapan di Samarinda. Eka Ramdhani sudah lakukan gol. Sebuah eksekusi tendangan bebas tadi mampu disahkan dengan baik oleh Eka Ramdhani. 1-0 skor sementara untuk keunggulan Persisam Putra Samarinda. Ya, kita lihat ini yang kedua kali kejeniusan set piece yang diperlihatkan oleh mantan pemain Persib ini. Bagaimana tembakan kedua dia lakukan dengan pressing yang sangat akurat. Dia lihat ada celah di pagar dan dia tempatkan, dan sebuah gol yang indah buat Pusamania yang akan berulang tahun yang ke-18 hari ini. Ya, baik sekali tadi. Sebuah free kick yang saya rasa ini kelasnya adalah kelas internasional, Bung Barhot. Kita saksikan dalam tayangan lambat. Hanya pemain-pemain profesional atau hanya segelintir pemain profesional lah yang bisa melakukan tendangan bebas seperti ini. Kita saksikan tadi ada salah satu pemain yang membuka celah di situ. Saksikan. Ya, nampak betul. Yongki membuka celah untuk, dan Eka memanfaatkan celah di situ, dan memang sangat sulit buat seorang penjaga gawang karena biasanya seorang penjaga gawang akan menjaga bola yang lewat dari pagar. Nah, dia aksi selebrasi yang cukup unik dilakukan Eka Ramdhani. Baik sekali mitra sepak bola. Gol berkelas dunia. Side piece berkelas internasional tadi. Kembali serangan kali ini dari pasukan Dewa Laut. Berbahaya kali ini serangan balik. Jerry Karpe, keluar dari sarangnya tadi Ari Kurniawan. Supriyono. Ya, terlepas dari gol yang dicetak oleh Eka tadi, penampilan Ari Kurniawan sebenarnya sangat bagus. Kita lihat bagaimana timing dan positioning yang selalu tepat diperlihatkan oleh penjaga gawang ini. Kita lihat ketenangan yang luar biasa mengkontrol dengan perut. Ya, karena sangat berbahaya, akan mengundang kartu merah jika untuk bisa dikonversi menjadi gol. Anderson Da Silva kali ini dan Anderson Da Silva berbahaya Bung Barhot, betul sekali. Betul. Berbahaya sangat karena selain posisinya yang ke sebelah kiri, bola cenderung menyentuh tanah lebih dahulu jika tidak segera disongsong oleh penjaga gawang Agung Prasetyo ini. Kita lihat bola akan menyentuh tanah dan sangat sulit diantisipasi jika dia tidak menyongsong sebelum menyentuh tanah. Ya, tindakan fair play tadi dilakukan oleh Bumsong, Jean-Paul Bumsong. Bukan Jean-Paul Van Damme ya Bung ya. Saksikan. Ya, memang ada injakan tadi. 2 kali terinjak kakinya. Nampak ada masalah di ankle dari Jerry Boy Makarpe. Kita saksikan tadi. Ada injakan yang dilakukan oleh Baitudian. Banur nampak melakukan interupsi di situ. Kita lihat asis. Nampak Iwojik sedikit ditarik ke kanan, Bung. Ya, memang itu cara yang paling tepat dengan membuatnya menjadi second striker di belakang Bomsong. Betul. Nampak Banur melakukan sedikit merotasi pemain tadi, merubah sedikit pos dari kartu kuning Bung. Kita saksikan mengulur-ngulur waktu nampaknya tadi Dias Angga
Belum jelas kepada siapa kartu kuning yang tertuju, apakah kepada Yongki tadi yang sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Silva 3 peluang tadi diciptakan oleh seorang Anderson da Silva, pemain bernomor punggung 13 ini. Sangat piawai dalam bola-bola mati, inilah dia Anderson da Silva. Pemain yang sempat juga memperkuat Persebaya Surabaya, Bung, pada tahun 2008. Iya. Setelah itu dia berlabuh ke Mitra Kukar